Goblin ini memblokir jalan untuk 4 orang. Kemudian meniup peluit. Segera tangan raksasa terangkat dari tanah. Jika dilihat dari atas, itu jelas manusia batu raksasa yang telah tidur di bawah tanah selama ribuan tahun. Ketika manusia batu raksasa bangkit dari tanah dan mengguncang gunung dalam sekejap. Tetapi hanya setengah dari tubuh yang terungkap dan tingginya puluhan meter. Ternyata ini adalah penjaga gerbang menuju istana bawah tanah. Dan alasan para goblin membawa mereka ke sini, itu karena panah di dada Hellboy. Tetapi sebagai gantinya setelah mengeluarkan anak panah, pecahan anak panah itu akan menjadi miliknya. Tapi hanya saja dia bukan orang yang mengeluarkan panah. Ini adalah pembawa pesan maut juga dari neraka. Hellboy tidak tahan lagi dan tiba-tiba pingsan di tanah. Begitu dia pertama kali bertemu dengan pembawa pesan neraka dan dengan cepat mengenali identitasnya dalam sekejap. Kiamat binatang. Apakah kamu kenal dia? Benar, dia perusak. Pembawa pesan memberitahu semua orang bahwa dia diselamatkan dan dibesarkan oleh manusia. Semuanya akan dihancurkan olehnya. Dan menghancurkan dunia adalah tugasnya. Dan tidak sekarang atau dalam beberapa tahun. Tapi pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dia akan menjadi wanita dari Hellboy. Itu adalah cinta antara manusia dan perusak. Harus memaksanya untuk memilih antara menyelamatkannya dan kehancuran. Dan dia memilih untuk menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Mata panah di dada telah dilepas pada detik berikutnya. Segera pembawa pesan dari neraka menghilang dari udara setelah menyelesaikan misi dan meninggalkan panah di tanah. Sayang, tolong bangun. Karena kamu akan menjadi seorang ayah. Mendengar kabar hendak membuat ayah Hellboy langsung tersadar. Pada saat yang sama Goblin mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian mengirim mereka ke pusat bumi untuk menemukan Pangeran Goblin. Ketika mereka sampai di sana mereka menemukan 4.900. Prajurit emas sedang tidur di sini. Ternyata itu Corpse Mech. Telah tidur di sini selama ribuan tahun. Jadi Goblin hanya bisa membawa mereka ke sini. Ketika mereka akhirnya sampai di istana bawah tanah, mereka bertemu dengan Pangeran Goblin. Dan untuk menyelamatkan Putri Peri dengan segala cara. Tiba-tiba, Abe melemparkan pecahan mahkota itu kepada sang pangeran. Lalu sang pangeran menyatukan 3 buah itu. Pangeran mengaktifkan mahkota untuk pertama kalinya. Lalu letakkan di kepalanya untuk membangunkan 4.900 legiun emas. Dan roda gigi mekanisme instan berputar terus-menerus. Beberapa waktu kemudian 4.900 legiun emas di luar istana terbangun. Segera naik tangga. Dan menunggu perintah pangeran untuk menyerang. Ketika pangeran memerintahkan mereka untuk dibunuh, mekanisme itu segera menerima perintah dan melancarkan serangan, mengepung semua orang. Hellboy kemudian menembak kepala Mech dengan pistol khusus. Dan sepertinya mereka tidak bisa dihancurkan. Kemudian meluncur di bawah mekanisme dan terus menembaki mereka. Saat ini, ada satu orang yang menghela napas untuk mendapatkan perhatian mereka. Lalu dengan cepat menyuntik mereka dengan bahan kimia. Dalam waktu singkat warna merah itu padam. Sekarang energinya telah membiru. Tepat setelah itu, pria Mech biru itu berbalik untuk menyerang Mech merah. Hellboy melepaskan lengannya. Dan dengan kekuatan lengan robotik, kemampuan bertarungnya meningkat berkali-kali lipat. Kemudian bekerja sama dengan Mech hijau. Segera semua baju besi merah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sisa-sisa yang hancur ini tampaknya sadar. Mereka telah menyatu menjadi mekanisme lengkap sekali lagi. Dan legenda mengatakan tidak mungkin menghancurkan mereka. Setelah menyaksikan Corpse Mech yang perkasa ini, Hellboy langsung teringat kata-kata ayahnya saat masih kecil. Ayah bercerita tentang tentara ini. Tantang saja pemimpin mereka untuk bersaing. Menguasai tentara mekanis. Tetapi hanya mereka yang memiliki darah bangsawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tantangan tersebut. Dia adalah bangsawan, dia adalah binatang malapetaka. Keturunan dewa yang jatuh. Dan ketika seseorang menantang, kamu harus menerimanya.
Pangeran Goblin tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima tantangan itu. Lalu sang pangeran melemparkan pisau kepadanya. Kali ini dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menguasai tentara. Kedua belah pihak bertarung dari tanah dan kemudian pindah ke persneling. Jelas bahwa Hellboy tidak memiliki keuntungan dalam hal berada di roda gigi. Pangeran menikamnya, tetapi untungnya dia mengelak. Dan dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan statusnya. Hanya bisa bersembunyi di celah-celah persneling untuk menemukan waktu untuk melakukan serangan balik. Sementara Pangeran Elf masih menatap ke depan. Dia menyerang dari belakang dan mencekik pangeran dengan satu tangan. Dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia dengan cepat mengambil tombak di tanah dan dengan cepat melompat ke bawah untuk menyerang sang pangeran. Akhirnya Hellboy berhasil menundukkan lawan. Dan sang pangeran juga terus terang menerima kekalahannya. Pangeran hanya meminta nyawanya dan akan menyerahkan kendali legiun kepadanya. Dan dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh sang pangeran. Karena kehidupan sang putri terhubung dengannya. Dan hanya bisa melepas mahkota di kepalanya dan memutuskan untuk membiarkannya hidup. Tetapi ketika dia berbalik, sang pangeran, dia tidak mau menyerah dan tiba-tiba mengeluarkan belati dari ikat pinggangnya. Hendak bergegas menusuknya dari belakang tetapi darah tiba-tiba mengalir dari dada sang pangeran. Nala! Ternyata sang putri siap mengorbankan nyawanya. Juga hanya untuk menjaga perdamaian yang dicapai antara elf dan manusia. Pangeran Goblin jatuh dalam penyesalan. Sekarang Hellboy melangkah maju untuk membantu Pangeran Goblin dan dia berkata, "Cepat atau lambat, manusia akan bosan denganmu. Jangan jaga mereka lagi." Dia meminta Hellboy untuk memilih antara manusia dan ras lain. Setelah mengatakan itu, sang pangeran jatuh berlutut dan berubah menjadi patung batu dan langsung hancur. Dan Putri Goblin juga meninggal dalam penyesalan. Hellboy memandangi mahkota di tangannya dan merenung. Untungnya, gadis api menghentikan pikirannya tepat waktu. Dan melelehkan mahkotanya dengan api. Dan 4.900 legiun emas akan tidur selamanya di dalam tanah.